Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Robertus Darwin Surya dari SMA Negeri 54 Jakarta. Pada kali ini saya menjadi tim pemerintah atau tim afirmasi dengan mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pada kali ini saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Mengapa? Pertama-tama kita akan membahas apa itu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran selama proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama masa pembelajaran di sekolah juga. Lantas, bagaimana indeks integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat mengaruhi tingkat korupsi di suatu negara? Yang pertama-tama, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sangat penting. Faktanya sangat penting. Mengapa? Karena pada saat ini, di mana penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada nilai dari ujian konvensional, itu hanya akan membentuk karakter yang menuntut hasil. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena ujian konvensional yang sudah berlangsung, yang telah berlangsung selama ini, kita sudah melihat faktanya bahwa ujian konvensional yang telah berlangsung saat ini hanya melihat keberhasilan seseorang dalam melalui ujian tersebut dengan melihat skor yang diraih oleh tiap-tiap masing peserta ujian. Hal ini akan membuat mereka, yakni peserta ujian, hanya mementingkan hasil atau nilai atau skor dalam ujian yang mereka hadapi. Mereka akan berupaya menghalalkan segala cara, berupaya berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai atau skor acuan demi melewati batas keberhasilan atau batas indikator minimum dan dianggap berhasil melalui ujian tersebut. Nantinya mereka akan melakukan hal-hal seperti menyontek, menyuap, atau melakukan jual beli kunci jawaban demi, seperti yang tadi saya katakan, demi melalui indikator keberhasilan. Apabila karakter ini terus dibiarkan, karakter ini akan tertanam dalam diri mereka. Karakter apa? Yakni karakter yang hanya menuntut hasil. Yang hanya menuntut hasil, bukanlah kinerja ataupun proses. Apabila karakter ini dibiarkan sampai mereka ketika di dunia kerja, di pekerjaan mereka masing-masing nanti mereka hanya akan mementingkan hasil atau nilai, bukanlah proses, bukanlah kinerja. Nantinya mereka sama akan menghalalkan segala cara, mulai dari bukan lagi menyontek, mulai dari suap, korupsi, orang dalam, penggunaan orang dalam atau orang kenalan, dan yang lain-lain. Mereka nantinya akan hanya mementingkan gaji, mementingkan pencapaian, mementingkan prestasi, mementingkan pendapatan daripada proses yang mereka lalui, daripada memikirkan bagaimana mereka bekerja keras atau bagaimana hal-hal yang harus mereka lakukan, apakah yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan gaji yang mereka inginkan, pencapaian yang mereka inginkan, pendapatan yang mereka inginkan. Mereka akan berfokus pada hal apa yang bisa saya lakukan demi mempengaruhi proses yang saya lakukan agar dapat mendapatkan gaji, pencapaian, pendapatan, keberhasilan yang mereka inginkan. Selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi karakter seseorang. Jika lingkungan tersebut membuat indikator keberhasilan tersendiri, misalkan suatu keluarga menuntut anaknya untuk mendapatkan nilai bagus, dan baru jika anak-anak mereka mendapatkan nilai bagus, mereka baru akan dianggap berhasil. Di sini kita melihat bahwa keluarga tersebut membuat indikator keberhasilan mereka tersendiri, yaitu mendapatkan nilai bagus. Lantas anak dalam tekanannya di dalam rumah akan berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai atau skor yang maksimal. Maksud saya yang bagus atau memenuhi
indikator keberhasilan rumahnya. Bersyukur jika mereka berusaha memiliki karakter yang bekerja keras. Mereka akan berusaha sekeras mungkin tanpa memikirkan hal-hal yang curang. Bagaimana jika mereka menyerah dan pada akhirnya melakukan kecurangan dan mereka menjadi ketagihan? Mereka pada akhirnya kembali lagi akan timbul karakter yang hanya mementingkan hasil. Selain itu timbulnya anggapan nilai bagus, masa depan bagus di dalam masyarakat kita kali ini juga membuat seseorang mendapatkan tekanan secara tidak langsung bahwa mereka harus mendapatkan nilai yang bagus agar mendapatkan masa depan yang bagus. Pada akhirnya mereka juga akan melakukan hal-hal yang melanggar kejujuran. Mereka akan kembali lagi menyontek, menyuap, melakukan jual beli KJ. Pada akhirnya saya tetap menyetujui mosi kita pada kali ini. Mengapa? Karena yang pertama, ujian konvensional yang telah dilakukan pada kali ini hanya melihat nilai. Dan dikarenakan ujian konvensional hanya melihat nilai atau hasil yang diperoleh oleh siswa akan membentuk karakternya mereka, yakni karakter yang hanya menuntut hasil. Dan dikarenakan mereka memiliki karakter yang menuntut hasil ini, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam hal ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil tersebut, untuk melewati indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan kepada mereka. Nantinya jika karakter ini dibawa ke dalam dunia kerja, bukanlah tidak mungkin. Jika ada kesempatan, mereka akan melakukan korupsi. Dan jika demikian, tingkat korupsi tidak dapat dibenahi. Sekian argumentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi. Om Salam sejahtera bagi kita.